Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PMAT. Kembali kita lanjutkan pembahasan penilaian matematika persiapan SNMPTN 2023. Nomor 11 Anggun membawa 3 buah barang yaitu A, B, dan C yang beratnya berturut-turut 1450 gram, 0,5 kg, dan 3,2 kg ke Wahada Kargo untuk dikirimkan ke Cimahi. Berikut ini tabel yang menunjukkan biaya pengiriman barang. Oke, nah biaya pengiriman barangnya, dia punya barang yang beratnya 1450 gram dan 3,2, nanti berada di sini. Dengan yang 0,5, berarti 500 gram. Oke, total biayanya dulu, totalnya. Kita coba baca soal. Apabila terdapat potongan harga sebesar 10% untuk pengiriman barang, total biaya yang dikeluarkan Anggun untuk mengirimkan barang A, B, dan C secara terpisah. Kan kalau potongan 10% berarti masing-masing dapat potongan 90% kan. 90% berarti 90 per 100 dari total biaya. Nah, A dengan C itu masuk dalam kategori dari 1001 sampai 3500. Berarti ada 2 kali 13.250 ditambah 1 kali yang 6.900. Nah, 90% itu sama juga 9 per 10 dikalikan. 2 kali 13.500 itu sama juga 26.500. 26.500 ditambah dengan 6.900. Oke, nolnya kayaknya kita lebih gampang coret aja deh. Nolnya kita coret. Sehingga ini jadinya 9 dikalikan 26 tambah 6, 9, 26 tambah 6 itu kan 32, tambah dengan 9 tambah 5, 14, 33, 400. 33, 400 kalau dikalikan, 33, 400 salah ya, 33, 40 dong. 33, 40, artinya 3.340. Kita kalikan dengan 9, akan menghasilkan 30.060. Jadi biaya yang harus dikeluarkan Anggun adalah 30.060. Untuk menjawab soal nomor 12 sampai dengan nomor 14, kita akan menggunakan teks berikut. Perhatikan notasi atom dengan Y menunjukkan lambang atom dan A nomor massa, Z itu nomor atom ataupun jumlah proton. Nah, kita langsung aja membaca pertanyaannya apa. Nomor 12 ditanyakan isoton dari atom Mi dengan nomor massa 58 dan nomor atomnya 28. Oke, yang ditanyakan isoton. Kita harus tahu isoton itu apa. Nah, di sini sampaikan bahwa isoton adalah atom yang memiliki jumlah neutron yang sama banyak. Nah, untuk menghitung neutron gimana? Kita bisa menggunakan persamaan bahwa nomor massa itu proton ditambah dengan neutron. Tapi kita bisa menentukan neutron, berarti fokus kita kan kita ingin menentukan neutron. Neutron itu biar cepat, berarti nomor massa kita kurangkan dengan nomor atom. No aja ya, nomor atom. Nah, berarti atas kurang bawah aja ya. Nah, kita hitung dulu yang Ni ini. Ni ini neutronnya itu 58 dikurang 28 berarti kan 30 ya. Neutron 30. Nah, kita cari 29 kalau dikurang dengan 14 ini cuman 15. Kemudian 40 dikurang dengan 18 itu 22. Salah ya. 55 dikurang dengan 25 itu sama dengan 30. Jadi opsinya adalah yang C. Nomor 13, diketahui Na dengan nomor massa 23 dan nomor atomnya 11. Merupakan isoton dari atom X dengan nomor massanya 20 P dan nomor atomnya 20 plus P. Oke, nah dari pernyataan berikut kita menentukan benar dan salahnya. Langsung aja ya, kita hitung dulu neutron dari Na. Ya, jumlah neutron Na. Na itu neutronnya itu sama dengan 23 dikurang dengan 11, berarti harus 12. Berarti neutron X itu kita bisa menentukan 20 min P dikurang dengan 20 plus P. Berarti 20 min 20 habis ya, berarti min 2P. Nah, nilai P adalah 6. Salah dong, karena dia pernyataan 1 isoton kan, berarti jumlah neutronnya sama, min 2P sama dengan 12. Berarti nilai P-nya itu sama dengan negatif 6. Jadi pernyataan satunya langsung kita contreng di bagian yang salah.
Terus, pernyataan 2. X bukanlah isoton dari 4018. Nah, kita lihat nih. X bukanlah isoton dari 4018. AR ya. Nomor 2, kita hitung isoton. Isoton X yang kita udah tahu ya. Isoton X adalah 12. Bukan isoton ya. Berarti neutronnya harus sama. Berarti kalau 40 neutron AR itu kan sama dengan 40 dikurang dengan 18. Itu sama dengannya 22. Jadi otomatis beda dong. Bukanlah, berarti benar ya? Benar. 3. Jumlah neutron dari atom X adalah 12. Jelas benar dong. Ya, karena sama juga dengan jumlah neutron Na. Dia merupakan isoton dari Na. Nomor massa dari atom X kurang dari 20. Nah, karena nilai P sama dengan min 6, berarti nomor 3 tadi udah jelas ya. 3 udah jelas, jadi langsung ke nomor 4. Nomor massa X. Massa X itu sama dengan apa tadi? 20 min P. Sama dengan 20 dikurang dengan min 6. Berarti sama dengannya 26. Dikatakan kurang dari 20. Kurang dari 20 salah dong. Jadi untuk soal nomor 13 itu jawabannya salah, benar-benar salah. Nomor 14, diketahui pula bahwa ion adalah atom yang memiliki muatan. Besar muatan umumnya dapat ditentukan dari notasi yang ditulis pada bagian kanan atas ion. Sebagai contoh, besar muatan dari ion F2- itu adalah min 2. Jadi kita bisa melihatnya di sini muatan ya. Cl- itu muatannya min 1, Na+ itu muatannya plus 1, dan Ca2+ itu muatannya adalah plus 2. Kemudian jumlah elektron dari ion dapat dihitung dengan persamaan jumlah elektron sama dengan jumlah proton dikurang muatan. Pertanyaannya, jumlah proton, elektron, dan neutron dari ion K+ dengan nomor massa 39 dan nomor atomnya 19. Oke, dari sini kita bisa identifikasi. Yang pertama ada nomor massa, yaitu 39. Nomor atom itu sama juga dengan proton, yaitu 19. Kemudian muatannya itu adalah plus 1. Oke. Jadi kita bisa menentukan proton 19 sama dengan 19. Kemudian neutron itu sama dengan nomor massa 39 dikurang dengan nomor atom 19 diperoleh 20. Kemudian berikutnya itu elektron. Elektron itu protonnya 19 dikurang muatannya 1. 19 kurang 1, 18. Jadi 19, 18, dan 20. Opsinya E. Untuk menjawab soal nomor 15 dan nomor 16, kita menggunakan teks yang berikut. Berkaitan dengan masalah pajak penghasilan. Ya. Nah, pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang PPh didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak. Untuk penghasilan tidak kena pajak, karyawan memiliki status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan adalah 54 juta per tahun. PPh termasuk ke dalam pajak progresif sehingga tarif pajak yang akan makin naik sesuai dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Diketahui perhitungan tarif pajak PPh berdasarkan pasal 21 sesuai Undang-Undang PPh didasari oleh penghasilan kena pajak dan disajikan dalam tabel berikut ya. Itu berdasarkan penghasilan. Jadi bisa dilihat aja di tabel. Sebagai contoh, untuk penghasilan Andi setelah dikurangi PTKP adalah 300 juta per tahun. Maka dikenakan tarif pajak sampai lapis ketiga. Karena pasalnya 300 juta, jadi bisa di sini ya 300 juta. Jadi kena 5%, 15%, dan 25%. Jadi ada 3 kali perhitungan pajaknya. Nah, yang pertama kena 5% ya. Kena 5% nih. 60 juta pertama dikenakan tarif pajak 5%. Jadi 60 juta pertama kena pajak 5%. Kemudian tarif lapis kedua 190 juta. Nah, 190 juta dari mana? Ingat kan? Kalau penghasilan sampai 250 juta kena 15% kan? Kan tadi udah dibayar 60 juta ya kan? Udah diambil dari 60 juta pertama gitu. Berarti yang berikutnya 250 kurang dengan
60, jadinya 190 juta. Berikutnya, dikenakan tarif 15% ya, yang ini tadi 190 juta kena tarif 15% untuk pajaknya. Sehingga tarif yang terakhir ya kan, karena penghasilan 300 juta udah dibayar 60, kemudian dibayar 150, jadinya kan udah dibayar 250. Makanya di sini sisanya 50 juta, dikenakan tarif pajak 25%-nya karena lapis yang ketiga. Kemudian nomor 14, diketahui Egy adalah seorang karyawan PT X dengan status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan dengan penghasilan neto ada 16 juta per bulan, tarif pajak tahunan. Oke, kita hitung dulu penghasilan tahunan. Bisa jutanya saya hilangkan dulu ya, penghasilan tahunan. Berarti ini 16 dikalikan, kan dalam setahun 12 bulan, diperoleh 192 juta. Jadi jutanya saya hilangkan dulu, biar perhitungannya lebih gampang. 192 juta, berarti 120 juta itu masuk sampai lapis kedua. Ya. Jadi dia harus membayar pajak itu 2 lapis, sampai lapis kedua. Oke. Untuk lapisan yang pertama, itu kenanya 5%. 5% dari apa? Dari 60 juta. Dari 60. Nah, 300 bagi 100, berarti kan 3 jeti. Oke, saya tulis gitu aja. Kemudian kena lapis kedua. Lapis kedua itu 15%. 15 per 100 dari berapa? Maaf, ini kenapa 192? Oke, sebenarnya nggak ada masalah ya. Untuk lapis pertama nggak masalah. Kita hitung PKP dulu. PKP-nya berarti 192 penghasilan kena pajak. Dikurang. Dia kan kena PTKP kan. PTKP-nya itu 54. Ini diperoleh 13, berapa ini? Benar lah, 138. Oke. Nah, berarti yang kena pajak itu sebenarnya 138 juta, bukan 192 juta ya. 138 juta, ya benar. Masih dia sampai lapis kedua juga. Oke, ini sampai lapis kedua. Saya lupa kurangi dengan PTKP-nya. Ini sampai lapis 2. 2 lapis lah. Oke, 2 lapis. Oke. Nah, kemudian untuk lapisan yang kedua, dia kena pajak berapa? Kena 15% lagi. 15% dari berapa? Dari 138 dikurang dengan 60. Sama dengan 15 per 100 dikalikan 138 kurang 60 kan 78. Nah, 78 itu saya ambilnya 15 ini saya bikin 3 kali 5 kali 78. Kali 5 kali 78 per 100. Berarti sama juga dengan 3 dikalikan 390 per 100. 3 dikalikan 390 itu saya menjadikan kan 1170 dibagi 100 sama dengan 11,7 juta. Oke. Sehingga total pajak itu jadinya apa? 3 ditambah dengan 11,7 juta. Sama dengan berapa? 14.700.000. 14.700.000 itu ada di pilihan jawaban yang D. Nomor 16, John adalah seorang guru dengan status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan dengan penghasilan neto sebesar 4 juta per bulan. Tarif pajak tahunan yang harus dibayar oleh John. Kita perlu menentukan penghasilan tahun. Penghasilan tahunan ya. Dalam 1 tahun berarti kan 4 juta dikalikan 12. 4 dikalikan 12 sama dengan itu 48 juta. Oke, 4 juta kali 12 48 juta. Nah, 48 juta di sini 48 dulu. Berarti penghasilan John dalam 1 tahun itu 48 juta
itu kan nilainya masih di bawah PTKP, ya kan? Nah, penghasilan 54 juta aja nggak kena pajak, apalagi kalau penghasilannya itu 48 juta. Jadi John itu nggak kena pajak, sehingga pajak yang harus dibayarkan John itu 0 rupiah. Untuk menjawab nomor 17 sampai dengan 18, kita menggunakan tag 7 buah silinder dengan jari-jari 7 cm disusun dan dibungkus sehingga membentuk tampak bagian atas seperti pada gambar berikut. Pertanyaannya, jika ketujuh silinder tersebut dililit beberapa lapis oleh tali yang panjangnya 768 cm, banyak lilitan yang dibuat adalah berapa lapis? Nah, untuk memudahkan silinder-silinder tersebut, bagian permukaan atasnya kita coba bikin garis seperti ini. Nah, yang pertama sekali terdapat bentuk yang bagian area melengkung ini. Jadi di sini kan kena tali juga yang terlilit kan. Nah, di bagian melengkung ini ada 7 bagian. Kalau kita satukan bagian melengkung ini akan membentuk satu lingkaran utuh. Nah, satu lingkaran utuh itu kan tali yang digunakan itu sama juga keliling lingkaran. Jadi kita gunakan keliling lingkaran di bagian melengkung itu sama dengan 2πr. Nah, karena nilai Pi-nya 22/7, berarti 2 kali 22/7 dikalikan dengan R-nya dikalikan 7. 7-nya kita bisa mampuskan sama dengan 44. Kemudian bagian garis lurus. Nah, bagian garis lurus di sini kan ada 7, ini ada 7. Berarti totalnya ada 14. Karena 6 bagian, berarti 6 garis lurus ya. Panjang 6 garis lurus itu sama dengannya 6 dikalikan dengan 14. 6 dikalikan 14 kan sama dengan 84. Tapi ini totalnya menjadi 128. Sehingga banyak lilitan. Kita tentukan sekarang banyak lilitan. Berarti sama dengannya 768 ya. Banyak lilitan itu sama dengan 768 dibagi dengan 128. Nah, ini kan diperoleh sama dengan 6. Opsinya D. Lanjut untuk soal nomor 18. Jika selimut bangun ruang yang dimaksud, ingat ya, bukan silindernya, bangun ruang yang dimaksud itu sebesar 704 cm kuadrat. Tapi kalau selimutnya keliling alas dikalikan tinggi. Dikalikan tingginya saya nyatakan T sama dengan 704. Keliling alasnya, nah itulah satu lilitan tadi. Satu lilitan tadi kita udah menghitungnya yaitu 128 dikalikan T sama dengan 704. Berarti nilai T sama dengan 704 dibagi dengan 128 diperoleh 5,5 cm. Untuk menjawab nomor 19 dan nomor 20, kita menggunakan teks berdasarkan perspektif ekonomi usia penduduk dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu usia produktif antara 15 sampai 59 tahun dan usia tidak produktif di bawah 15 tahun dan 60 tahun ke atas. Oke, jumlah penduduk pada suatu negara tahun 2021 tercatat sebagai berikut ya. Ini udah diberikan dalam bentuk tabel. Pertanyaannya, jika dipilih satu orang dari negara tersebut pada tahun 2021, peluang terpilihnya seseorang yang berada pada usia produktif setelah dilakukan pemulatan adalah sekitar dilakukan pemulatan. Yang usia produktif katanya kan antara 15 sampai dengan 59 tahun. Berarti di sini termasuk kategori usia produktif. Nah, kita jumlahkan aja 62 ditambah 48 itu 110 ditambah 66 itu menjadi 176. Nah, totalnya 176 ditambah 24 itu menjadi 200 ditambah 65 itu berarti total penduduk di negara tersebut pada tahun 2021 kita bisa menetapkannya dia itu 265. Pertanyaannya apa? Berapa peluang yang terpilihnya usia produktif? Peluang itu yang diinginkan per total. Yang diinginkan usia produktif 176. Totalnya 265. Nah, 176 kalau dibagi dengan 265 itu kisaran nilainya sekitar 0,66. Opsinya A. Kita lanjut nomor 20. Oke, teman-teman yang belum mendapatkan naskah soalnya bisa cek deskripsi untuk download naskah soal.
Persentase penduduk yang berusia antara 30 sampai 44 tahun terhadap jumlah seluruh penduduk yang berada pada usia produktif itu berapa persen? Nah, yang diinginkan apa? Yang berada di antara 30 sampai 44. Di antara 30 sampai 44 itu ada 62 orang. Terhadap usia produktif itu 176. Karena ini ingin dinyatakan dalam persen, kita kalikan 100%. Nah, ini kalau kita kalikan jadinya 6.200 dibagi dengan 176. 6.200 dibagi dengan 176 ini dalam persen bisa dilakukan pendekatan sekitar 35,23%. Opsinya adalah yang B. Ikuti terus channel Vmax, jangan lupa like, subscribe, dan share untuk selalu mendapatkan notifikasi untuk update yang selanjutnya.